Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abdi Badika Putra dengan NIM 322510015. Dengan saya Haidar Pramadian dengan NIM 3225103. Di sini kami akan membahas terkait jenis-jenis sistem informasi. Sistem informasi itu gak cuma satu loh. Mereka bertingkat seperti piramida, mulai dari mengurus data harian sampai yang membantu CEO mengambil sebuah keputusan besar. Yuk kita bedah satu persatu. Yuk. Oke, kita mulai dari dasar piramida dulu ya, yaitu Transaction Processing System atau TPS. Ini adalah sistem yang paling sibuk. Kenapa sibuk? Karena beroperasi di level operasional. Untuk tugas utamanya adalah mencatat transaksi rutin harian. Contoh yang paling gampang, saat kamu bayar di kasir minimarket, sistem POS atau Point of Sales yang mencatat belanjaan kamu itu adalah TPS atau Transaction Processing System. Fungsinya TPS itu apa sih? Fungsinya simple tapi krusial, mengumpulkan data mentah input agar bisa diolah oleh sistem level atasannya. Ya, setelah saya membahas TPS, kita naik satu tingkat. Kita bertemu dengan Management Information System atau MIS. Kalau TPS tadi kan tugasnya mencatat, sekarang MIS tugasnya melaporkan. Sistem ini mengambil dari TPS tadi, lalu merangkumnya menjadi satu dan menjadi laporan kinerja. Siapa saja sih yang pakai MIS? Tentunya para middle manager. Contohnya, kepala cabang butuh laporan berapa total penjualan bulan ini. Dia nggak perlu lihat struk satu-satu, cukup lihat ringkasan dari MIS untuk memantau kinerja perusahaan. Setelah saya menjelaskan sebuah sistem yang melaporkan sebuah data, kita akan pindahkan rekan saya yang akan menjelaskan sebuah sistem manajerial yang mengambil sebuah keputusan. Nah, setelah rekan saya membahas tentang sistem informasi pada tingkat operasional dan juga tingkat middle atau manager, di sini saya akan tetap membahas di tingkat manager atau middle-nya itu, tetapi dengan sistem informasi yang berbeda. Seperti yang tadi dibahas oleh rekan saya terkait sistem informasi manajerialnya itu atau MIS-nya itu bergerak pada terkait pencatatan dan juga pelaporan terkait laporan bulanan penjualan pada suatu perusahaan seperti itu. Tetapi yang saya akan bahas di sini terkait sistem informasi manajerial tentang pengambilan keputusan. Coba kita bayangkan, bagaimana sih seorang manajer itu mengambil keputusan tentang apakah kita akan membuka cabang baru bulan ini atau kita akan menunda terkait pembukaan cabang baru di tempat ini. Jadi, sistem informasi manajerial tentang pengambilan keputusan itu didasari dengan DSS atau Decision Support System. DSS ini konsultasi digitalnya lah bahasa umumnya. Jadi sistem ini menggunakan data historis dan juga model analitis untuk menjawab pertanyaan what if, bagaimana jika. Contoh konkretnya mungkin seperti contohnya yang ada sekarang pada saat ini terkait sistem informasi di perbankan itu. Jadi sistem yang memutuskan terkait pengajuan kredit dari seorang nasabah untuk menjawab diterima atau ditolaknya pengajuan kredit itu berdasarkan skor kredit yang dipunyai oleh nasabahnya. Itu adalah DSS. Jadi ia membantu manajer untuk mengambil keputusan semi terstruktur dengan cepat dan juga akurat tanpa juga harus menebak-nebak. Oke, setelah kita membahas tentang sistem informasi manajerial, sekarang kita akan membahas tentang sistem informasi eksekutif. Jadi sistem informasi eksekutif ini merupakan topnya pada struktur organisasi. Sistem informasi eksekutif itu dapat diakses hanya untuk para top manajemennya. Salah duanya itu yang saya tahu yaitu tentang CEO dan juga tentang direktur. Jadi secara umum sistem informasi eksekutif ini merupakan dashboard tampilan tentang perusahaannya untuk memberikan informasi baik secara internal terkait data penjualan dan lain sebagainya, kemudian tentang data eksternal terkait perubahan saham oleh para perusahaan pesaingnya atau juga terkait dengan regulasi pemerintah baru seperti itu. Nah, tujuannya sistem informasi eksekutif ini cuma satu, yaitu pengambilan keputusan pada CEO atau direktur untuk perusahaannya dalam jangka waktu tertentu, mungkin terkait jangka waktu 1 tahun bahkan hingga 5 tahun. Itulah fungsi sistem informasi eksekutif. Jadi untuk membantu para CEO
atau direktur untuk mengambil keputusan tentang perusahaannya bergerak pada tahun tertentu tanpa harus mengetahui struktur satu persatu tentang perusahaannya. Nah, setelah kami sudah menyampaikan 4 macam-macam sistem informasi yang memiliki 3 tingkatan. Yang pertama adalah top management, yang kedua middle management, dan yang terakhir atau yang ketiga low management. Dapat disimpulkan di sebuah sistem informasi, low management memiliki fungsi untuk mencatat sebuah laporan keuangan dan dilanjutkan oleh sistem informasi manajemen atau middle management yang memiliki fungsi untuk melaporkan sebuah keuangan. Dan dilanjutkan dengan sistem informasi pada tingkat manajemen juga tentang pengambilan keputusan, dan yang terakhir tentang sistem informasi eksekutif untuk pengambilan keputusan yang dilakukan oleh CEO ataupun direktur pada jangka waktu tertentu 1 hingga 5 tahun. Mungkin cukup sampai di sini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir sesi materi pada kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata atau salah perucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa.